Ya pemirsa, selamat datang bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam Tablik Akbar yang disiarkan dari Masjid Jami Kemang, Jakarta Selatan. Dan kali ini kita membahas satu tema yang cukup menarik, yaitu bid'ah dan jenis-jenisnya. Ini penting sekali kita ulang-ulangi karena kasus ini juga barangkali menimpa kita sesuatu yang sesungguhnya dilarang oleh Allah. Kita seakan-akan merasa bahwa kita sangat dekat dengan Allah dengan bid'ah yang kita lakukan. Nah, Habib tadi sudah membahas banyak, yaitu beberapa kategori bid'ah, yaitu dolalah, kemudian dan ada 5 hal yang telah dibahas tadi, dan tadi kita selesaikan sudah, yaitu bid'ah untuk yang bid'ah hasanah, untuk kategori wajib. Masih ada 4 lagi yang akan kita bahas. Kami persilakan, Habib. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Ustaz Agung. Tadi kita sampai ke mana? Imam Bukhari. Imam Bukhari ini kenapa disebut, digelari Sayyidul Muhaddithin, rajanya para ahli hadis? Kenapa? Karena di masa itu para ahli hadis itu berkiblat kepada Imam Muslim, ya, yang namanya Muslim, sebagai guru ahli hadis. Namun Imam Muslim sampai berkata beberapa muhaddits lainnya, walaupun orang belajar sampai ratusan tahun, tetap dia harus membuka sanad dari sanadnya Imam Muslim. Pasti dia butuh dengan sanad Imam Muslim. Sampai suatu hari Imam Muslim mempunyai satu masalah yang tidak ada jawabannya. Jawabannya nggak ada, dan dia nyari kemana-mana nggak ada jawabannya. Sampai orang berkata, ini ada satu orang di Bukhara sana, wilayah Bukhara, ahli hadis, namanya Muhammad bin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Bardizbah al-Bukhari. Dia ahli hadis, pemuda, masih muda. Berangkat ke sana Imam Muslim. Imam Bukhari ini ketika ditanya oleh Imam Muslim, dia hanya menjawab pertanyaan Imam Muslim seperti orang membaca surat Al-Ikhlas dengan mudahnya. Oh, itu gampang, dijawab aja. Sampai berkata Imam Muslim, da'ni an uqabbil rijlaik ya sayyidal muhaddithin, izinkan aku mencium kedua lututmu wahai raja ahli hadis. Imam Bukhari itu betul-betul pakar hadis yang betul-betul diakui dan khasyid, saleh. Sahih Bukhari itu ditulis di Masjidin Nabi SAW. Setiap satu hadis beliau masuk berwudu, wudu lagi, lalu menulis satu hadis, lalu masuk lagi. Itu Sahih Bukhari, kira-kira 6.000 hadis lebih. Ada 6.000 hadis lebih jumlahnya. Imam Bukhari di dalam riwayatnya menukil riwayat ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda didatangi oleh oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, tentunya kan khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Khalifah Abu Bakar, ini Ahlul Yamamah dibantai. Para orang-orang disebut kejadian Yamamah, yaitu pembantaian Ahlul Quran. Orang-orang yang hafal Quran dibunuhi saat itu terjadi. Ini gara-gara kejadian ini para ahli Quran kita banyak yang dibunuhin. Ini sekarang Al-Quran belum dijilidkan, saat itu Al-Quran belum dijilidkan. Tidak ada perintah dari Allah dan dari Rasul untuk menjilidkan Al-Quran, nggak ada. Kalau tertibnya dari Rasul, ayat sekian ini taruh di surat anu, ayat sekian ini taruh di surat anu, ayat sekian ini taruh di surat anu. Surat pertama taruh surat Al-Fatihah, surat kedua taruh surat Al-Baqarah. Itu tertibnya dari Rasul. Tapi dijadikan satu belum ada, nggak ada perintahnya. Bukan belum ada, nggak ada perintahnya dari Rasul. Al-Quran masih tertulis di tembok-tembok, di kulit onta, dan dihafal. Kebanyakan dihafal. Berkata Sayyidina Umar, wahai Abu Bakar, kalau kau tidak membukukannya, menjadikannya satu buku,
Orang-orang yang hafal Quran dibantai, Al-Quran tidak dikenal orang, kau tanggung jawab nanti. Karena engkau khalifah. Berkata Abu Bakar Siddiq, kau ingin aku berbuat hal yang tidak diperbuat oleh Rasulullah? Kau mau berbuat hal yang aku tidak berbuat, Rasulullah tidak berbuatnya, aku memperbuatnya. Rasul berkata Sayyidina Umar, lakinna wallah fihi khair. Tapi demi Allah ini adalah hal yang baik. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendatangi salah seorang sahabat penulis, berkata, tolong tulis mulai saat ini engkau tulis Al-Quran kalamullah, jadikan jilid. Berkata sahabat ini, engkau ingin aku menulis suatu riwayat yang tidak diperintahkan oleh Rasul, berbuat satu hal yang tidak diperintahkan oleh Rasul? Tapi ya, awalnya aku begitu juga, sampai Umar bin Khattab menenangkan hatiku bahwa ini kebaikan, maka aku pun memperbuatnya. Maka mulai saat ini tulis, mulai saat itu ditulis. Saudara-saudariku yang muliakan, kita akan lanjut sebentar lagi, kita akan teruskan. Terima kasih Habib. Itulah tadi kita mendapatkan satu gambaran betapa Islam ini dibangun secara dewasa. Secara perlahan Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya, dan secara rendah hati masa-masa setelah sahabat menerima ilmunya pula, dan akhirnya sampailah kepada kita. Artinya Islam dibangun dengan sangat sempurna. Lantas sesungguhnya sudah tidak ada celah lagi bagi kita untuk menambah-nambahi sesuatu yang sudah dibenarkan oleh Allah. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Tabligh Akbar. Ilahi salimil ummah minal